Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan kami di program 5 Menit Penuh Harapan Bapak Ibu dari Betani Batam Community. Kiranya sukacita oleh Allah Roh Kudus tetap memelihara hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Walaupun beberapa hari ini kita terus dikoreksi melalui tema-tema kita tentang keinginan dan kebutuhan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, itu baik buat kita. Walaupun barangkali kita tertempelak, kita ditegur, kita diingatkan. Mari kita bersama-sama rendah hati untuk terus belajar Bapak Ibu ya. Ini bagian terakhir tentang perbedaan keinginan dengan kebutuhan. Keinginan hanya bertujuan pada kepuasan. Selalu keinginan tujuannya cuma kepuasan. Sedangkan kebutuhan itu orientasinya pada manfaat. Asas manfaatnya jauh lebih dipentingkan daripada sekedar kepuasan diri. Bapak Ibu, kalau saya ingin memuaskan diri, saya pingin handphone yang terbaik, saya pingin mungkin laptop yang terbaik, pakaian yang terbaru, model yang kekinian, dan lain sebagainya. Demi untuk memuaskan hasrat saya, keinginan saya. Tapi itulah keinginan, memang orientasinya kepada kepuasan. Tetapi kebutuhan itu beda. Kalau kebutuhan itu orientasinya pada bermanfaat atau tidak. Itulah orientasinya. Untuk apa kita puas tapi tidak bermanfaat? Maka orang-orang yang menekankan kepada kebutuhan, mereka akan mengabaikan keinginan mereka. Tapi orang-orang yang dikendalikan oleh keinginan, diperbudak dan diperhamba oleh keinginannya, maka orang-orang itu selalu tujuannya tentang kepuasan diri. Pada akhirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesungguhnya yang dikejar adalah tentang kepuasan diri, pemberhalaan diri sendiri. Bapak Ibu, disinilah kita perlu berhati-hati dengan keinginan kita. Apakah keinginan kita berorientasi hanya tentang aku, tentang diri ini? Jika semua keinginan kita hanya berorientasi kepada keinginan-keinginan diri, betapa berbahayanya hidup ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan betapa rendahnya cara berpikir kita. Kita harus belajar menjadi pribadi-pribadi yang memperhatikan tentang kebutuhan. Yang diperhatikan adalah asas manfaat. Bukan tentang saya terpuaskan atau tidak. Tapi yang paling penting, ini bermanfaat atau tidak. Dengan gaya hidup yang kita berorientasi kepada kebutuhan, bukan kepada keinginan Bapak Ibu, maka semua kelebihan yang kita punya, kita bisa berbagi kepada orang lain. Jika Bapak Ibu memperhatikan sepanjang beberapa waktu ini kita belajar tentang keinginan dan kebutuhan, perhatikanlah. Jika setiap anak Tuhan mampu mengendalikan keinginan-keinginan mereka yang bersifat sangat subjektif, yang menekankan kepada selera, yang bertumpu hanya kepada selera saja. Bapak Ibu, jika semua kita bisa menahan diri kita dari keinginan-keinginan itu, dan sekarang memutar arah hati kita, lebih mementingkan kepada kebutuhan di hidup kita, maka perhatikan ini. Betapa banyaknya orang yang bisa diberkati melalui kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa kemudian Bapak Ibu ada banyak yang kita bisa tolong orang lain melalui gaya hidup yang lebih menekankan kebutuhan daripada keinginan. Ada lebih banyak orang yang bisa ditolong oleh kita Bapak Ibu. Itu sebabnya orang-orang yang berorientasi kepada kebutuhan, orang-orang yang begitu efektif, orang-orang yang terus-menerus dipakai oleh Tuhan. Tapi mereka yang cuman keinginan saja yang mendominasi kehidupan mereka, Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini sering malah menjadi sandungan daripada menjadi berkat. Ayo kita belajar bersama-sama. Saya perlu belajar, semua kita perlu belajar, Bapak Ibu. Kita bertumbuh bersama. Mulailah belajar untuk membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Lakukanlah pertama-tama kebutuhan. Setelah kebutuhan terpenuhi, tidak apa-apa punya keinginan-keinginan yang baik. Selama keinginan itu tidak berdosa, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi pastikanlah kebutuhan lebih diutamakan. Renungkan apa yang kita bicarakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.